Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak yang salih dan salihah. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dan niatkan belajar kita karena Allah supaya bernilai pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang salih dan salihah, tentunya setelah kamu menonton video sebelumnya tentang materi genetik, pasti kamu ingin mengetahui lebih lanjut kan, bagaimana kaitannya materi genetik dengan pewarisan sifat kan? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, coba deh kamu identifikasi ciri-ciri atau sifat yang ada dalam anggota keluargamu. Mulai dari warna kulit, bentuk wajah, bentuk hidung, ukuran mata, ketebalan alis, penggunaan kebiasaan tangan, apakah kiri atau kanan, lekukan pipi pada saat tersenyum, bentuk cuping telinga maksudnya, dan lain-lain dan sebagainya. Sebagai panduannya, silakan disimak ya tabel berikut untuk memudahkan kamu untuk mengidentifikasinya. Misalnya, warna kulit itu ada kuning langsat, putih, sawo matang, atau hitam. Bentuk wajah ada bulat, ada lonjong. Ukuran mata ada yang bulat, ada juga sipit. Postur tubuh ada tinggi, gemuk, pendek, atau kurus. Ketebalan cuping telinga, perlekatan cuping telinga ada yang melekat, ada yang terpisah. Warna iris mata ada coklat, hitam, biru, hijau, kuning. Ketebalan alis ada yang tebal, ada yang tipis. Bentuk hidung ada yang mancung, ada yang tidak. Kemudian bentuk rambut ada yang lurus, bergelombang, ikal, keriting, dan sampai semuanya ya. Ini untuk menentukan, atau dari sini kamu bisa mengetahui bahwa dalam suatu keluarga itu pasti ada persamaannya, tapi pasti ada perbedaannya juga. Kamu juga bisa mengamati tipe perlekatan cuping telinga. Jika kedua orang tuamu memiliki tipe perlekatan cuping telinga terpisah, maka semua anggota keluarga atau anak-anaknya memiliki perlekatan cuping telinga yang terpisah juga. Tapi ada satu kejadian, misalnya ada salah satu anak yang tipe perlekatan cuping telinganya melekat. Nah, berarti di situ ada yang dominan dan ada sifat dominan dan ada sifat yang resesif. Di mana sifat dominan itu adalah sifat yang mengalahkan, sedangkan sifat yang resesif adalah sifat yang dikalahkan. Dalam persilangan monohibrid itu banyak sekali istilah yang harus kamu pahami terlebih dahulu. Maka kita harus mempelajarinya ya. Yuk kita simak istilah apa aja sih yang harus kita pahami dalam persilangan monohibrid. Yang pertama ada istilah sifat dominan, yaitu karakter yang mampu mengalahkan atau yang menutupi karakter lainnya. Sifat resesif, karakter yang dikalahkan atau ditutupi. Gen dominan, gen dari sifat yang dominan, biasanya ditulis dengan huruf kapital. Misalnya tadi, gen cuping terpisah. Karena dominan, maka simbolnya huruf G kapital. Gen resesif, gen dari sifat resesif, biasanya ditulis dengan huruf yang tidak kapital. Misalnya, gen cuping melekat, karena resesif, maka simbolnya G tidak kapital. Kemudian ada istilah alel atau alela, yaitu variasi bentuk alternatif dari gen. Contoh, gen pada cuping telinga itu tadi ada gen yang dominan, G kapital, dan gen G yang tidak kapital. Selanjutnya ada istilah fenotip, yaitu sifat atau ciri yang dapat diamati. Contohnya bentuk rambut, warna kulit, bentuk mata, dan lain-lain. Genotip, keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Penulisan genotip ini ada 3 jenis ya. Ada yang genotip homozigot dominan. Homo, ingat aja kalau homo itu artinya sama. Dominan berarti hurufnya kapital. Contoh penulisannya G kapital, G kapital. Genotip heterozigot, contohnya berarti itu kombinasi ya, ada yang dominan, ada yang resesif. G kapital dan G tidak kapital. Kemudian ada genotip homozigot resesif, contohnya penulisannya G tidak kapital, G tidak kapital. Kemudian ada filial.
atau keturunan, simbolnya F. Parental, induk, sama dengan induk, simbolnya P. Ini adalah Bapak Gregor Mendel. Jadi sejarahnya beliau adalah yang melakukan penelitian pertama kali dalam pewarisan sifat dan mengeluarkan suatu hukum, suatu teori, yaitu hukum Mendel. Ada dua, hukum 1 Mendel dan ada hukum 2 Mendel. Dan beliau disebut juga dengan Bapak Genetika. Beliau melakukan penelitiannya pada kacang kapri dengan alasan kacang kapri itu mudah dibedakan, bisa melakukan penyerbukan sendiri, penyerbukan silang, siklus hidupnya relatif pendek, dan menghasilkan keturunan yang banyak. Nah, bisa dilihat variasi-variasi dalam bentuk kacang kapri. Ini merupakan variasi pada tanaman kacang kapri. Jadi, banyak sekali yang bisa disilangkannya ya. Ada bunganya itu ada yang berwarna ungu dan ada yang berwarna putih. Kemudian biji bulatnya warna kuning dan ada yang warna hijau. Bijinya ada yang bentuknya keriput, ada keriput kuning dan ada yang keriput hijau. Ada juga yang buahnya berwarna hijau, buahnya mulus warna kuning. Buah keriput hijau, buah keriput kuning, kemudian bunganya ada yang letaknya di ujung dan bunganya ada yang letaknya di samping, kemudian ada yang tanamannya tinggi, ada yang tanamannya pendek, sehingga ketika nanti disilangkan akan menghasilkan keturunan yang bervariasi pula. Kita mulai masuk ke hukum 1 Mendel ya, disebut juga dengan hukum segregasi atau pemisahan. Jadi pada saat pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Nanti akan dijelaskan pada video berikutnya ya bagaimana cara menentukan gamet. Misalnya genotip dari suatu tanaman itu ada yang heterozigot nih, ada yang kapital dan tidak kapital. Maka gametnya ada dua, yaitu gen yang M kapital dan gen yang M tidak kapital. Sekian penjelasannya. Jika ada hal yang ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar atau via WA. Oke, tetap semangat ya anak-anak yang solih dan solihah. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.